Apaan sih Joko panggil-panggil? Ganggu ngopi aja. Ayo Pak Supri, bantuin. Berat nih. Waduh, beli TV baru segede itu. Kok bisa ya? Padahal kan aku yang kerja keras dan rajin berdoa. Harusnya kan aku yang mampu beli itu duluan, bukan dia. Ayo, kok malah bengong? Iya, bentar. Pokoknya gimana pun caranya, dia harus gagal memiliki TV itu. Iri, bilang bos. Hah? Kamu siapa? Yaelah, masih nanya. Masa nggak tahu siapa aku? Enggak, emang siapa? Makanya, jangan kepedean Julip. Kita adalah penjaga hatimu. Kenapa Bapak merasa iri padanya? Ya jelas dong, secara aku lebih kerja keras dan banyak doa dibanding dia. Nah, ini nih, yang bikin sifat iri itu dibenci oleh Allah. Emang kenapa? Karena dalam sifat iri itu, selalu menganggap dirinya lebih baik dan lebih pantas menerima nikmat Allah daripada orang lain. Apalagi udah iri, masih pakai dengki. Itu lebih parah lagi. Maksudnya, karena sifat dengki itu selalu mengharap agar nikmat orang lain dihilangkan. Dengar tuh, jangan sampai menyesal jika kelak justru pahala yang akan dihilangkan. Benarkah? Jagalah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad merusak kebaikan, sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Ibarat surga sudah ada di depan mata, dan pahalamu akan menjadi pijakannya, tapi kamu gagal menggapainya hanya karena pijakanmu itu hangus dibakar oleh api iri dengkimu. Jadi gitu ya, sayang juga ya pahala kalau hilang. Makanya, jauhi sifat iri kepada sesama. Tapi kalau iri dalam hal kebaikan bagaimana? Nah, kalau itu bisa jadi boleh, dengan tujuan memotivasi diri agar menjadi orang yang lebih baik. Tidak diperbolehkan iri hati kecuali terhadap dua orang. Orang yang dikaruniai ilmu Al-Quran oleh Allah, lalu ia membacanya malam dan siang hari. Dan orang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia menginfakkannya malam dan siang hari. Hasad merupakan salah satu akhlak tercela. Hasad merupakan perasaan negatif yang mendalam dan merupakan penyakit hati yang harus dijauhi. Hasad dapat merusak hubungan antar manusia dan menghancurkan amal kebaikan seseorang. Hasad dapat muncul ketika seseorang tidak menerima nikmat yang diberikan Allah kepadanya atau menganggap dirinya lebih berhak mendapatkan nikmat dibandingkan kepada orang lain. Selanjutnya contoh hadis akhlak tercela, salah satunya hasad. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, jauhilah hasad atau dengki karena hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Setelah kita menyampaikan akhlak tercela tentang hasad, selanjutnya memasukkan akhlak terpuji. Selamat menyaksikan teman-teman. Assalamualaikum. Ingat ya, kejadian tadi nggak usah diceritain sama siapa. Tapi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tante Dewi. Wah, jagoan dan prinsesnya Uma sudah pada pulang. Nusa, kok bajunya kotor gitu sih? itu tadi Itu biasa. Gak apa-apa tante. Tadi habis main jadi kotor deh. Nusa mandi dulu ya. kesel. Kayaknya ada yang lagi nggak happy nih. Ayo, lagi bete kenapa, princess? Enggak, happy kak. Masa sih? Iya, happy-happy aja kok. Yakin nggak ada apa-apa nih? Rara kesel sih tante. Gini ceritanya. Oh iya, gimana ceritanya gimana? Jadi tadi ada orang yang buru-buru terus nabrakan Nusa. Astagfirullah. Terus Nusa jatuh dong? Kasian. Gimana sih tuh orang? Terus. Pas jatuh, bukannya tolongin, Gak bener tuh orang. Ih, nyebelin banget sih. malah diliatin terus sampai ketawa. Sambil ketawa-ketawa. Gitu deh tante ceritanya. Tapi tante janji jangan cerita siapa-siapa ya. Shh. Ya ampun, tapi gak bisa didiemin. Itu kan namanya bullying. Emang dia gak lihat apa kondisi kaki Nusa? Coba, kalau Tante Dewi ada di situ tuh, ada di situ. Udah pasti Tante Dewi. Ra, tadi kan udah janji. Maaf Kak Nusa, gara-gara es krim jadi keceplosan. Kak, itu orang gak bisa didiemin, Kak. Dia udah nabrak Nusa, terus pergi. Bukannya nolongin, malah bisik-bisik, terus ketawain lagi. Itu kan gak sopan, Kak. Bener deh, Kak. Kalau tadi ketemu aja. Udah pasti aku pites tuh orang. Astagfirullah, Dewi istighfar. Kakak tahu, pasti kamu kesel, sebel dengar ceritanya. Tapi nggak mesti kita balas juga kan? Apalagi sampai mau pites-pitesin orang. Tapi harus dikasih pelajaran orang itu, Kak. Tante Dewi, orang itu udah Nusa maafin kok. Nggak semudah itu dimaafin dong. Kalau kamu kenapa-napa gimana? Gimana coba? Apa yang Nusa bilang benar, Wi. Pakai resep Rasul. Jadilah pemaaf. Iya sih. Kalau ada yang berbuat jahat, ngetawain atau ngomongin kita, insya Allah proses gratis pahala sedang berlangsung. Resep Rasul gratis pahala, emang bisa? Bisa lah, Ra. Dalam surat Al-A'raf 199, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jadilah pemaaf Oh, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Masya Allah. Selanjutnya akhlak terpuji, salah satunya pemaaf. Pemaaf adalah orang yang rela memaafkan kesalahan orang lain tanpa adanya rasa dendam atau keinginan untuk membalasnya. Perilaku pemaaf merupakan salah satu sifat yang paling mulia yang dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan damai. Pemaaf adalah salah satu sifat teladan Rasulullah SAW. Jika disakiti, beliau selalu memaafkan dan tidak membalas menyakiti. Selanjutnya, dalil akhlak terpuji yaitu pemaaf dijelaskan dalam firman Allah SWT surah Al-A'raf ayat 199 yang sebagaimana artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.